Oleh karenanya, di antara hal yang menjadikan seorang terkadang terhambat hidayah karena ada duniawinya yang harus dia korbankan. Dan dia tidak mau mengorbankan duniawi tersebut. Ada kesenangan ya. Mereka sebagian pelaku bid'ah benar-benar mencela sunnah karena sunnah tersebut mengusik kebiasaan dia, kesenangan dia. Dia senangnya begini, ya ini repot. Kalau saya senang misalnya ngaji ikhtilat campur laki-laki perempuan, kalau saya ngaji senang sambil bawa DJ, bagaimana mengenal sunnah? Harus saya tinggalkan ini semua, berat. Sementara itulah kebiasaan saya, kesenangan saya, itulah audiens saya dan seterusnya, gimana? Ya, maka terkadang gara-gara padahal kalau kita tanya sama seluruh ulama nggak boleh pengajian seperti itu. Mana ada boleh campur ngaji mau mazhab apapun. Campur laki-laki perempuan pakai musik mana mazhab mana yang boleh? Ya, mazhab mana yang boleh? Ya. Tapi kalau ditinggalkan repot ya, karena disitulah orang menyukai kita karena kita mencampurkan hak dengan batil, kebenaran dengan kebatilan. Di antara sebab terhalangnya hidayah adalah syahwat, yaitu ada duniawi yang harus dikorbankan. Tidak mau meninggalkan kenikmatan duniawi tersebut. Ya. Inilah sebab sekarang juga banyak ahlul kitab yang tidak mau masuk Islam. Karena orang Islam susah katanya. Nanti masuk Islam disunat. Kemudian khamar haram. Nggak boleh lagi ini, nggak boleh nggak boleh bersolat, macam-macam. Ya. Susah. Kalau kita agama ahlul kitab kan nyaman ya. Khamar oke. Ke tempat ibadah pakai baju indah, kelihatan aurat oke. Nonton film-film juga oke. Babi juga sangat lezat. Khamar juga sangat apa? Lezat, luar biasa. Kalau itu semua masuk Islam semua tidak boleh. Saya pernah naik pesawat ya, bisnis kelas dengan istri ya. Dibayarin orang. Pesawat Belanda ya. Apa KLM apa namanya saya lupa. KLM ya. Jadi naik pesawat, istri saya pakai cadar, saya pakai begini, pakai baju ustadz ya. Pakai songkok ya. Terus dia kasih minuman. Saya ambil, saya pikir jeruk karena orang sih. Terus saya iseng nanya, apa ini? Nggak usah tanya saya ngomongnya gimana. Pokoknya ini apa? Terus dia bilang sempen. Sampai apa sempen? Bir. Waduh, subhanallah. Padahal saya sudah pakai baju ustad. Ya karena rahib-rahib mereka juga suka mabuk. Mau pakai baju rahib kasih. Karena mereka suka mabuk ya. Mungkin dipikir pendeta muslim juga suka mabuk ya. Subhanallah. Ya kalau masuk Islam nggak boleh lagi minum, repot. Ini menghalangi banyak orang dibuat buru-buru nggak Islam. Kamu nanti nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ya susah. Sama, kamu kok ikut sunnah, udah nggak bisa main gitar lagi, maksudnya. Nggak boleh riba lagi, nggak boleh nonton film lagi. Ya, ikut sunnah susah. Agama Islam itu agama yang fleksibel, terlalu kaku. Ya, orang nggak mau kenal sunnah lagi. Kan? Jadi takut-takutin ya. Dan ini pernah terjadi kisah kepada seorang penyair terkenal namanya A'sha. Saya bacakan di dalam Bidayah wa Nihayah. Dia seorang penyair terkenal dan dia kalau sudah muji orang luar biasa, orang tersebut akan naik pamornya, reputasinya. Makanya orang senang kalau dia yang muji. Bahkan dia cari uang dengan ini, pergi ke amir siapa, ke kabilah siapa, kepala kabilah dia puji, dapat duit banyak, nanti suku kepala kabilah itu naik apa? Naik apa? Kalau dia kasih testimoni luar biasa dan dia ahli bahasa Arab. Namanya A'sha. A'sha bin Qais bin Tha'labah dari Bakar bin Wa'il ya. Dan satu hari dia sudah memuji Nabi, ada syair-syairnya, dia memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia ingin pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya ingin masuk Islam. Maka dia mendapati zaman Nabi dan dia sudah dengar tentang Rasulullah SAW. Maka dia pun jalan naik onta menuju Nabi SAW untuk menyatakan Islam. Di tengah perjalanan kata Ibnu Hisham, falamma kana bi Makkah au qariban minha, ketika dia sampai di Mekah atau Nabi masih belum berhijrah. Ketika sampai di Mekah atau menjelang dekat Mekah, maka kemudian ada yang menghalanginya. Ya, maka sebagian orang musyrikin ada yang menghalanginya ya. Maka dikatakan kepada dia ya,
kau mau masuk Islam, Muhammad tuh mengharamkan ini, mengharamkan ini, mengharamkan ini. Repot dia. Muhammad mengharamkan judi, Muhammad mengharamkan zina. Waduh, repot ini. Ada yang mengatakan dia ketemu ketika Nabi sudah di Madinah, ya. Ketika khamar sudah diharamkan. Intinya disampaikan kepada dia, kau masuk Islam, mau ketemu Muhammad. Sementara Muhammad mengharamkan judi, mengharamkan zina. Waduh, repot. Orang kalau sudah senang zina, haram repot. Kalau judi masih oke lah ya. Kalau zina, waduh, haram susah. Muhammad mengharamkan khamar, waduh ini lebih susah lagi. Masuk Islam nanti begitu. Kata dia, ya udahlah, saya pulang dulu, saya puas-puasin dulu zina sama khamar, nanti saya masuk Islam. Dia pulang dulu, di tengah jalan dia mati. Kejatuhan, jatuh dari ontanya mati. Subhanallah. Jadi menghalangi dia tidak karena syahwatnya tidak ingin dapat hidayah. Karena ketika dia dapat hidayah maka khawatir kebiasaannya terhalangi. Dan itu sekarang banyak terjadi juga, saya katakan tadi, bukan cuma dari Nasara ke Islam, dari orang yang pelaku maksiat menuju sunnah. Kenapa dia tidak mau menyambut hidayah? Karena dia tahu kalau dia ngaji akan banyak hal yang dia sukai terhalangi. Yang dia suka terhalangi. Ya. Hobinya nonton, gimana mau ngaji nanti nonton nggak boleh lagi. Saya hobi nonton Korea masalahnya. Drakor, drama Korea. Ya. Repot. Ya. Saya mau ngaji nanti saya nggak bisa lagi main musik, sementara pemasukan saya dari apa? Musik. Repot. Ya. Saya mau ini nanti saya nggak bisa lagi main film karena saya artis terkenal. Ya. Kalau saya kenal sunnah nanti nggak boleh lagi. Jadi banyak pertimbangan. Nah di sana ternyata ada alternatif, ada kajian yang itu semua boleh. Mending yang ini. Ya nggak? Ini saya tetap bisa eksis, masih bisa menjalankan kebiasaan saya, ya ada masalah. Ustaz ini terlalu kaku. Ya, artinya gitu. Ya, karena ada duniawi yang tidak ingin dia tinggalkan. Akhirnya dia milih hidayah, terserah, milih begini atau milih begitu. Saya ingin ngaji masuk surga tapi tetap terkenal dengan glamornya kehidupan saya, dengan maksiat yang saya lakukan, ya sudah. Ada alternatif ustaz yang bolehkan, ya sudah. Oleh karenanya di antara hal yang menjadikan seorang terkadang terhalang hidayah karena ada duniawinya yang harus dia korbankan dan dia tidak mau mengorbankan duniawi tersebut. Ada kesenangan nih. Mereka sebagian pelaku bid'ah benar-benar mencela sunnah karena sunnah tersebut mengusik kebiasaan dia, kesenangan dia. Dia senangnya begini, ya ini repot. Ya. Kalau saya senang misalnya ngaji ikhtilat campur laki-laki perempuan, kalau saya ngaji senang sambil bawa DJ, bagaimana mengenal sunnah? Harus saya tinggalkan ini semua, berat. Sementara itulah kebiasaan saya, kesenangan saya, itulah audiens saya, dan seterusnya gimana? Ya, maka terkadang gara-gara padahal kalau kita tanya sama seluruh ulama nggak boleh pengajian seperti itu. Mana ada boleh campur ngaji mau mazhab apapun. Campur laki-laki perempuan pakai musik mana? Mazhab mana yang boleh? Ya, mazhab mana yang boleh? Ya. Tapi kalau ditinggalkan repot ya, karena disitulah orang menyukai kita karena kita mencampurkan hak dengan batil, kebenaran dengan kebatilan. Antara perkara yang menghalangi seorang dari hidayah ini termasuk duniawi juga, yaitu adalah tidak kuat untuk ditinggal oleh keluarga. Dan ini dilakukan oleh orang non-muslim ketika sebagian di antara mereka masuk Islam benar-benar diboikot, dijauhin, diputuskan semua relasi semua yang ada ya. Kalau ada ini dipecat semuanya sehingga dia susah, dilarang balik ke kampungnya, dimusuhi dan dia tidak kuat harus meninggalkan apa? Saudara, berat. Sehingga akhirnya ada yang kembali lagi. Kembali lagi ya. Ini diantara ujian ya. Yang ini dihadapi oleh para sahabat ketika mereka berhijrah, mereka masuk Islam, mereka bermusuhan dengan ayah mereka, bermusuhan dengan ibu mereka, bermusuhan dengan kakak adik mereka, harus pisah dengan istrinya, bermusuhan dengan suaminya, dan mereka menjalaninya. Ya. Sebagian orang tidak kuat, sehingga akhirnya musuh Islam nggak jadi. Ya. Nanti bakalan repot. Akhirnya tetap bertahan pada kekufurannya. Sebagian ada yang harus bersiasat. Ya, saya ketemu orang dia bilang, saat saya masuk Islam, masuk Islam silakan. Tapi nggak usah ramai-ramai. Saya bilang enggak, saat kita cuma pribadi, kita berdua, dia shouting saya dengan dia bilang saya untuk nguatin saya juga nggak pengen orang keluarga saya tahu. Kenapa? Karena saya nanti masalah. Jadi dia menyembunyikan apa? Islamnya. Tapi dia masuk Islam, milih masuk Islam dengan apa? Diam-diam ya. Ini diantara sebab terhalang hidayah karena memilih kenyamanan keluarga. Kenyamanan kalau dia masuk Islam dia akan terbuang sehingga dia meninggalkan Islam. Yang terakhir mungkin sampaikan adalah
Di antara penghalang paling besar adalah taklid kepada nenek moyang ya. Ini paling berat. Kata Ibnu Qayyim, ini penghalang hidayah paling apa? Paling besar, taklid kepada nenek moyang. Inna wajadna aba'ana ala millah, ala ummah, wa inna ala atharihi muqtadun. Ya. Kami mendapati nenek moyang kami begini caranya, kami tinggal ngikut ya. Ya. Bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang dijalankan oleh nenek moyang kami ya. Dan itu yang menjadi penghalang para pengikut kaum para nabi untuk masuk Islam. Nabi Ibrahim ya, ketika berdakwah mereka mengatakan kami dapati nenek moyang kami sudah seperti ini. Ya, sudah nongkrong menyembah berhala. Kami tinggal ngikut ya. Tradisi berat untuk ditinggalkan. Berat. Kenapa? Karena tradisi ini sudah dijalankan oleh nenek moyang. Dan Nabi SAW ketika berdakwah dia merubah tradisi. Tradisi yang baik dijaga. Tradisi yang salah dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara celaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dituduh sebagai sobi. Sobi artinya orang yang keluar dari apa? Tradisi nenek moyang. Makanya ketika Abu Lahab memprovokasi masyarakat untuk meninggalkan Nabi, dia katakan ini sobi, hadat kadzabun sobi, ini pendusta dan dia sobi, yaitu orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Kalau ada orang masih Islam dulu mereka katakan sobauta, kok sudah keluar dari tradisi nenek moyang? Oke, senjata paling andalan agar orang bertahan. Meninggalkan tradisi nenek moyang. Dan siapa sih di antara kita tidak cinta sama nenek moyang? Kita semua cinta sama nenek moyang, bangga punya nenek moyang. Tapi ketika kita dikatakan menyelisih tradisi nenek moyang, berat. Ini andal. Makanya ketika tadi kita sudah sebutkan kisahnya ketika Abu Thalib didakwai oleh Nabi, apa yang diucapkan oleh Abu Jahal? Dia cuma mengatakan, "Atarghabu an millati Abi Abdul Muttalib?" Kau benci agama bapakmu? Selesai. Nabi ceramah panjang-panjang, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka bi andallah." Panjang. Abu Jahal cuma pamanku ucapkan la ilaha illallah, satu statement perkataan yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Abu Jahal cuma bilang kau benci agama bapakmu, selesai. Dan Abu Thalib terprovokasi, dia nggak mau gimana saya dikatakan benci kepada agama nenek moyang saya. Akhirnya tidak beriman. Maka ini paling berat, menyelisih tradisi, berat sekali. Sampai sekarang banyak orang Islam masih di atas tradisi yang salah, masih banyak. Ya, masih banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Ya, kita tidak memusuhi tradisi yang baik. Kita versi Islam ya. Versi Islam. Kita kan Islam datang untuk memfilter tradisi. Tradisi baik kita ambil, kita kembangkan seperti kita di Indonesia banyak tradisi kesopanan, tradisi silaturahmi, tradisi sama tetangga baik, tradisi kerjasama, gotong royong, banyak tradisi yang kita miliki, yang kita bahkan kita pupuk tradisi tersebut. Dan ada tradisi tidak sesuai. Tradisi yang menyelisih syariat ya. Kalau kita Islam sebagai dalam kacamata Islam ini menyelisihi syariat. Ini menyelisih apa? Syariat. Sampai begitunya saya suka dengan tradisi. Saya aja buka puasa di Madinah menjaga kearifan lokal, tetap buka puasa dengan tempe goreng. Ini tradisi yang saya sukai. Tempe gorengan sama bakwan goreng. Maksud saya Nabi pun demikian. Makanya Rasulullah sebutkan, Allah menyebutkan atau Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Sebelum Nabi diutus sudah banyak akhlak mulia yang ada di tengah-tengah kaum jahiliyah ketika itu. Misalnya keberanian, terus setia kawan, terus menjamu tamu, kedermawanan. Ini ada. Dan Nabi mengatakan saya akan sempurnakan, tapi tradisi yang salah Nabi filter. Dan kadang Nabi modifikasi. Contoh, orang-orang Arab jahiliyah ketika mereka ingin menyampaikan suatu pengumuman yang penting, mereka naik di atas gunung, di atas bukit, kemudian mereka buka baju mereka, kemudian mereka ambil pasir, mereka tuangkan ke kepala mereka, kemudian mereka berteriak, "Ya Sabahah, ya Sabahah," itu silakan datang, ada pengumuman. Itu cara mereka untuk beri pengumuman. Nabi ketika ingin beri pengumuman bahwa seorang nabi, dia juga melakukan cara yang sama. Dia naik di atas apa? Di atas bukit, tapi dia tidak buka baju. Dan dia tidak tuangkan pasir di mana? Kepalanya, karena tidak benar. Tapi dia naik di atas bukit dan dia mengucapkan kata yang sama, "Ya Sabahah." Itu pengumuman. Seakan-akan lagi diserang. Ya, jadi Nabi kalau ada tradisi yang bagus, ada bagusnya, ada buruknya, tinggal dimodifikasi. Yang difilter yang tidak benar, tidak sesuai dengan Islam ya. Seperti di zaman jahiliyah wanita buka aurat. Maka tradisi buka aurat dirubah dengan adanya kewajiban berjilbab. Dulu mereka tidak pakai jilbab. Ini orang bilang lagi jilbab tradisi Arab. Bukan, tradisi Arab tuh nggak pakai apa? Jilbab. Islam datang dengan menyuruh pakai jilbab ya. Nah, kalau sudah tradisi susah ya. Nggak usah tradisi nenek moyang, tradisi keluarga besar kita juga susah. Nggak usah kita bicara tradisi nenek moyang beneran satu tanah air. Ini tradisi keluarga besar mau diselisih susah.
Ya. Seakan-akan mereka memberi gambaran kalau kau bilang ini salah, nenek moyang kita salah. Kita bilang nenek moyang kita salah, mereka beruzur. Mereka nggak tahu. Apakah nenek moyang kita maksum? Tidak mungkin salah. Dan nenek moyang orang beda-beda. Nenek moyang dia, nenek moyang kita beda-beda. Kamu juga nanti jadi nenek moyang 1000 tahun lagi. Maksud saya digambarkan bahwasanya kalau menjadi nenek moyang berarti tidak menghormati mereka, berarti. Ini enggak, mereka kan punya kondisi tersendiri. Belum sampai dakwah kepada mereka, itu mungkin terbaik yang bisa mereka lakukan. Ya kita tahu ya kebaikan baru kita perbaiki. Kita perbaiki. Contoh seperti di suatu daerah, di situ terkenal banyak ulama, ternyata tradisi tidak bisa dihilangkan. Tetap warisan yang pegang perempuan, ya enggak? Ada enggak? Banyak atau sedikit? Banyak. Enggak bisa. Dakwah macam apa sih enggak bisa. Itu saya ingin jelaskan, tradisi itu berat. Padahal udah tahu agamanya seperti apa, Islam seperti apa, tapi meninggalkan tradisi seperti itu sulit karena sudah tradisi apa nenek moyang. Sama juga di suatu daerah, Masya Allah Islamnya bagus, banyak orang hafal Quran, ternyata kalau sebagian mereka kalau mau nikah, itu perempuan dicuri dulu. Ada enggak? Ada, tradisi. Kita enggak bisa ngomong. Tradisi harus dilestarikan, dijaga. Padahal masih syariat, gimana perempuan dicuri, khalwat dan macam-macam. Kalau terjadi apa yang terjadi? Tapi tradisi. Mau diapain? Ya. Jadi ini salah satu penghalang luar biasa. Kalau tradisinya merupakan kesyirikan, lebih susah lagi. Kalau tadi bukan kesyirikan, cuma pelanggaran syariat. Ada yang tradisi kesyirikan, tidak bisa. Orang Islam yang punya. Misalnya tradisi harus nyembelih kebo di sawah untuk penghormatan kepada Dewi Sri. Tapi Dewi Sri itu siapa? Coba tanya orang Hindu. Dewi Sri itu dewa perempuan namanya Dewi. Iya. Entah istrinya dewa laki-laki yang mana, saya juga kurang tahu ya. Tapi maksudnya mereka punya keyakinan ya. Atau Dewi Sri, saya sudah pernah tanya. Tapi itu dia bilang, itu bagi mereka silakan, bagi kita beda. Kita nggak bisa, itu bukan agama kita. Bukan agama kita. Kalau mereka silakan, mereka punya keyakinan. Saya pernah nanya sama mereka punya keyakinan. Ya itu hak mereka, silakan. Kalau kita tidak, kita hanya kepada siapa? Allah. Ini tradisi tidak bisa kalau umat Islam tidak bisa. Nenek moyang dulu nggak ngerti mungkin. Lain. Ya. Kalau tradisi sampai pada kesyirikan repot. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha berpikir dengan logika dia terhadap dalil yang datang kepada dia. Jangan dia menggunakan, ya, dia buang akalnya kemudian dia berpikir dengan logika nenek moyang. Nenek moyang dulu punya kondisi tersendiri. Yang belum sampai mungkin hidayah kepada mereka, ilmu belum sampai kepada mereka, punya cara berpikir sendiri. Kita sekarang berbeda. Ya pakai akal kita, logika kita, informasi yang masuk kita kelola. Jangan pakai kita buang akal kita pakai akal orang dulu, beda. Ya. Akhirnya di antara sebab utama yang menghalangi seorang dari hidayah adalah tradisi ya. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.